melt my heart. 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You are just like one spring day. 설레임을 주는 걸. Halo semuanya, bagaimana dengan kabar kalian? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini, aku mau menceritakan tentang seorang YouTuber berwajah tampan yang berasal dari Korea Selatan. Dia berhasil membuat para subscriber wanitanya tergila-gila dengan dia. Tapi rupanya apa yang terlihat baik di luar belum tentu baik juga di dalam. Nah, ada apa sih emang sebenarnya? Daripada kelamaan, yuk kita langsung mulai saja ya. Pernah nggak kalian mendengar nama YouTuber Yakult dari Korea Selatan? Buat yang belum tahu, Yakult ini merupakan seorang apoteker dan YouTuber yang berusia 33 tahun. Dia ini sangat populer di kalangan para wanita, karena selain ketampanannya, dia juga terkenal ramah dan pintar sekali bicara tentang tips menjaga kesehatan kaum wanita. Yakult membangun channel YouTube-nya di tahun 2018. Di samping itu, akun medsos dia yang lain juga mempunyai follower yang banyak. Jadi meskipun dia bukan artis, tapi kepopuleran dia hampir menyamai artis-artis Korea pada saat itu. Yakult mulai mendapat perhatian dari para netizen sejak video YouTube dia yang berjudul 5 Reasons Not to Consume Aeronamin Gold telah menjadi viral di internet. Dan sejak saat itu, Yakult mulai sering diajak ke berbagai acara talk show di berbagai radio dan stasiun televisi. Dari sinilah kepopuleran dia makin menanjak. Para wanita mulai menggilai dia dan mengikuti berbagai media sosialnya. Postingan-postingan dia di YouTube juga mendapatkan pengikut sebanyak 240.000 orang lebih. Dan mungkin saja Yakult bisa mendapatkan lebih banyak lagi perhatian dari para fansnya apabila semuanya berjalan lancar. Apalagi dengan wajahnya yang cute, banyak kaum wanita yang menyukai dia dan suka menonton video-video YouTube-nya. 야쿠르트 선생님이 오신다고 들었는데 웬 영화배우 한 분이 들어오셔가지고 Selain tampan dan populer, dia juga terkenal ramah dan suka membalas komen-komen dari para penggemarnya. Dan dari sinilah Yakult akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang menjadi pacarnya. Semuanya terlihat sempurna bukan? Punya pekerjaan sukses sebagai apoteker, lalu menjadi YouTuber yang terkenal dan juga memiliki wajah yang tampan dan memiliki kekasih. Dia juga baik terhadap semua orang dan sangat peduli dengan hewan-hewan telantar. Well, siapa sih yang gak mau punya pacar seperti ini? Tapi rupanya Yakult menyimpan suatu rahasia gelap di mana tidak ada seorang pun yang tahu akan hal itu, termasuk orang-orang terdekatnya. Masalahnya, rahasia yang dimiliki Yakult ini bukan saja nantinya merusak masa depan Yakult, tapi juga para wanita yang pernah menjadi kekasihnya. Pada tanggal 24 April 2020, ada seorang wanita yang membuat postingan di medsosnya. Wanita tersebut tidak menyebutkan nama aslinya. Dia hanya menyebut inisialnya sebagai Miss A. Dia juga tidak menyebut nama Yakult secara terang-terangan di postingan tersebut. Tapi di informasi yang dia berikan, orang-orang banyak menduga kalau pria yang disebut oleh Miss A itu sudah pasti adalah Yakult. Dia juga memasang gambar dari YouTube channelnya Yakult walaupun gambarnya dia blur. Di postingan tersebut, Miss A menceritakan kalau dia bertemu dengan Yakult awalnya melalui Instagram. Jadi Miss A yang mengontak Yakult terlebih dahulu. Lalu ya guys, Yakult mengajak wanita ini untuk ketemuan. Siapa sih yang bisa menolak ajakan Yakult? Miss A tidak menyadari kalau pertemuan tersebut bakal mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk. Jadi dari pertemuan pertama ini, rupanya mereka terus melanjutkan hubungan mereka. Sampai akhirnya mereka pun melakukan hubungan week-week.
Si Miss E yang rupanya sudah tergila-gila dengan Yakult tidak bisa menahan hasratnya untuk menolak ajakan tersebut. Dan dari situlah bencana mulai terjadi. Mereka berdua kerap melakukan hal ini berkali-kali sampai pada suatu hari si Miss E merasakan gejala aneh di bagian organ intimnya. Si Miss E mulai merasakan panas dan nyeri. Lalu ketika dia menceritakan itu ke Yakult, Yakult mengatakan kalau hal itu tidak apa-apa dan jangan khawatir. Dan karena Yakult adalah seorang ahli farmasi, makanya Miss E percaya dengan dia. Tapi 1 minggu kemudian, sakitnya makin menjadi parah. Dan karena tidak kuat lagi menahan sakitnya, Miss E pun memutuskan untuk pergi ke dokter. Dan alangkah terkejutnya wanita ini ketika dokter memvonisnya menderita penyakit herpes. Dan parahnya, dia terkena penyakit herpes 2 yang berbahaya dan sangat menular. Sebagai tambahan info ya guys, penyakit herpes ini ada 2 tingkat. Yang pertama, biasanya gejalanya timbul bercak-bercak di tangan dan di bibir dan bisa juga di bagian organ intim. Dan ini bisa disembuhkan dengan obat-obatan saja. Tapi beda dengan herpes tingkat 2. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Dan parahnya, kalau penderitanya lagi hamil, dia juga bisa menularkan ke bayinya. Sehingga dokter biasanya menyarankan untuk ibu yang hamil dan menderita herpes tingkat 2 melahirkan dengan cara sesar. Jadi ya guys, Miss E kemudian langsung memberitahu Yakult tentang penyakitnya. Tapi Yakult hanya bilang sorry kalau dia lupa memberitahu tentang hal itu. Dan Yakult juga meyakinkan ke Miss E kalau penyakit itu tidak berbahaya. Wow, what's going on Yakult? Seorang apoteker tapi malah memberikan informasi yang salah. Sungguh mengerikan. Well, jadi sebenarnya Yakult itu sudah tahu kalau dia mengidap herpes tingkat 2. Tapi dia sengaja tidak memberitahu ke Miss E. Dari sini kelihatan kan betapa jahatnya orang ini. Yakult pun akhirnya bolak-balik minta maaf dan berharap si Miss E tidak bercerita ke siapa-siapa. Karena kalau di negara-negara maju, apabila seseorang melakukan hubungan intim kepada orang lain, sementara dia menderita penyakit menular dan dia tidak memberitahu kondisinya terlebih dahulu, dia bisa terkena hukuman yang sangat berat. Konyolnya ya guys, si Miss E pun memaafkan si Yakult. Yah, rupanya ini yang disebut cinta itu buta. Waktu pun terus berjalan, Yakult makin terkenal dan makin banyak yang ngefans sama dia. Sampai 2 bulan kemudian, tiba-tiba Yakult memutuskan hubungannya dengan si Miss E dengan alasan dia belum mau pacaran terlebih dahulu. 여자친구는 제가 유튜브를 하고 있잖아요. 근데 만약에 여자친구가 있었다면 좀 유튜브 할 시간이 없지 않았을까라는 생각을 좀 했습니다. 네, 그래서 저 아군이에요, 여러분. 네. 아군. 사격 중지하시고. Si Miss E pun menjadi kecewa. Sudah ditulari penyakit yang tidak bisa disembuhkan, terus dia diputuskan secara sepihak. Dan Yakult sehabis memutuskan hubungannya dengan si Miss E, dia tetap menjalankan kegiatannya seperti biasa. Seakan-akan seperti tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya. Dan gilanya, dia pun makin terkenal dan populer di kalangan para gadis. Hal ini membuat Miss E kesal dan marah. Miss E pun lalu menulis postingan di medsosnya tentang kejadian yang menimpa dirinya. Dan postingan tersebut diupload pada tanggal 24 April tahun 2020. Postingan itu berbunyi, "Aku harusnya menolak ketika dia memaksaku melakukan itu tanpa menggunakan pengaman. Tapi saat itu, aku tidak bisa berpikir dengan jernih karena aku ingin sekali dekat dengan dia. Bahkan ketika aku haid, dia juga melakukan itu tanpa pengaman. Kata dia, hal itu aman-aman saja, jadi aku nggak perlu khawatir. Dan aku percaya dengan dia tanpa ragu sedikit pun, karena dia adalah seorang ahli farmasi dan orang yang sangat aku sukai." Jujur, ini membuatku merinding ketika membaca postingan tersebut.
Karena menurutku sebagai seorang ahli farmasi, Yakult harusnya tahu sebelum melakukan hubungan intim, sebaiknya dia menggunakan pengaman untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ya guys, rupanya masalah ini tidak berakhir begitu saja. Pada kenyataannya, keadaan makin memburuk. Setelah postingan Miss E yang menggemparkan itu, pada tanggal 2 Mei 2020, ada hal lagi yang tidak kalah mengejutkan. Seorang wanita lain yang mengaku sebagai pacar Yakult yang terbaru menceritakan kalau dia juga mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh Miss E, yaitu mulai dari ditulari herpes sampai kemudian diputusin begitu saja. Wanita ini juga memposting kisahnya di media sosialnya. Dan setelah postingannya menjadi viral, makin banyak wanita-wanita lain yang mengaku juga menjadi korbannya Yakult. Yakult yang mengetahui hal ini menjadi ketakutan. Lalu dia menutup semua akun media sosialnya termasuk YouTube-nya. Dan konyolnya, dia bukan mengklarifikasi perbuatannya dan meminta maaf. Tapi dia malah menghubungi Miss E dan mengancam Miss E untuk menghapus postingannya sesegera mungkin. Karena kalau tidak, dia akan menghabisi nyawanya sendiri di depan rumah Miss E. Miss E pun menjadi ketakutan. Jadi dia memutuskan untuk menghapus semua postingannya. Tapi semua ini sudah terlambat untuk Yakult. Semua orang sekarang jadi tahu pria macam apa Yakult ini. 피곤해가지고 진짜 요즘에 잘 못해서 어제 엊그저께였나? 여기 났었어요. 이거 뭐야? 이거 아니구나. 뭐 벗겨진다 막 피부가. 털갈이 하나? 아니 여기 뭐 났었어. 그 약간 입술 주위에 헤르페스 올랐어. Akhirnya, Yakult memutuskan untuk buka suara. Pada tanggal 4 Mei 2020, dia membuat postingan di YouTube-nya. Dia menunjukkan hasil tes herpesnya yang anehnya hasilnya semua negatif. Dia lalu meminta maaf terhadap subscribernya karena telah mengecewakan mereka dengan kehidupan pribadinya. Dan dia memutuskan untuk menutup channel YouTube-nya untuk selamanya. Lalu dia berkata kalau semua yang beredar itu hanyalah rumor dan gosip yang tidak benar. Yakult juga menyangkal kalau dia pernah berhubungan dengan wanita-wanita yang mengaku telah tertular penyakit herpes dari dirinya. Dia juga bilang kalau wanita-wanita itu marah karena mereka telah ditolak oleh Yakult. Makanya mereka mengarang semua cerita itu untuk menjatuhkan namanya. Jadi intinya, Yakult mengaku tidak pernah menularkan penyakit apapun pada siapapun. Karena dia memang tidak punya penyakit seperti yang diviralkan orang-orang. Yakult juga mengatakan akan mengambil tindakan hukum terhadap wanita-wanita yang telah merusak reputasinya. Tapi klarifikasi Yakult itu rupanya tidak memuaskan para netizen. Banyak yang bilang kalau tes herpes melalui urin itu hasilnya tidak akurat. Dan Yakult harusnya melakukan pemeriksaan herpes melalui tes darah. Namun itu tidak dilakukan oleh Yakult sampai hari ini. Nah, hal ini menjadi sangat viral di Korea Selatan sampai ada stasiun TV yang membuat dokumenter show yang menginterview semua korban Yakult. Dan semua wanita-wanita tersebut terlihat putus asa karena mereka semua berharap suatu saat nanti mereka bisa menikah dan mempunyai anak. Tapi dengan kondisi seperti ini, pria mana yang mau sama mereka? Well, kini Yakult tidak ada lagi di dunia per-YouTubean dan dia juga telah berhenti bekerja di apoteknya. Oke, sampai di sini dulu kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang paling bersalah dalam kasus ini? Yakult atau cewek-cewek yang menjadi korbannya? Kalau menurutku, Yakult sudah pasti bersalah. Sudah tahu punya penyakit menular, malah dibagi-bagi kemana-mana. Tapi cewek-cewek yang jadi korbannya juga salah. Kenapa mau saja diajak begituan? Gilanya lagi, mereka begituannya tanpa memakai pengaman. Itu sih sama saja seperti cari penyakit sendiri. Oke, seperti biasa, aku tidak sabar menanti jawaban kalian di kolom komen. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye!
아, 너무 신난다. 마무리. 챙김이 항상 필요한 사람이야. 코 닦은 거 아닌가요? 괜찮아요, 괜찮아.